Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kalkulus dengan menggunakan media pembelajaran audio visual. Masih dalam pokok bahasan yang sama, yaitu tentang fungsi. Hari ini kita akan membahas tentang pergeseran grafik. Ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan memahami sifat-sifat pergeseran grafik sehingga dapat menggambarkan grafik fungsi melalui sifat-sifat tersebut. Ya. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Jadi fungsi linier itu adalah fungsi yang berbentuk garis lurus yang memiliki kemiringan. Kemudian fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang berbentuk parabola, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi pergeseran grafik, saya akan memperkenalkan beberapa notasi yang biasa ditemui dalam buku teks. Nah, contoh misalkan seperti ini. Nah, notasi ini menyatakan notasi fungsi ya. Jadi fungsi itu biasa diberi simbol huruf kecil F, G. Apa bisa huruf besar? Bisa juga, tergantung dari kesepakatan. Tapi lazimnya itu dituliskan dengan huruf kecil. Nah, perhatikan bahwa fungsi ini itu memetakan semua bilangan yang ada di sini ke satu bilangan yang ada di sini. Nah, saya sudah singgung bahwa X ini adalah suatu himpunan bilangan real ya. Jadi ini membentang dari min tak hingga sampai tak hingga. Yang ini juga membentang dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi fungsi yang ini sebenarnya F itu memetakan semua bilangan yang ada di himpunan bilangan real ke bilangan himpunan bilangan real. Jadi biasa ditulis seperti ini, F dari R ke R. Ini maksudnya adalah fungsi F itu memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real ya. Oke, lanjut. Kembali lagi, bentuk umum dari fungsi linier adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, f ini menyatakan simbol dari fungsinya, kemudian x ini menyatakan bahwa fungsi tersebut itu ditulis dalam variabel x. Jadi x ini adalah variabel bebas, bisa diganti-ganti. Bisa diganti huruf, bisa diganti angka. Kalau diganti huruf misalkan FU, berarti di sini AU tambah B. Kalau diganti angka, misalkan F1, berarti A kali 1 tambah B. Nah, itu nanti akan menghasilkan suatu nilai. Jadi nilai dari Fx ini tidak lain adalah nilai Y. Makanya bentuk ini juga biasa ditulis seperti ini ya. Y sama dengan AX plus B. Karena Y ini adalah nilai dari Fx ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti fungsi notasi ini akan silih berganti digunakan. Y sama dengan AX plus B, Fx sama dengan AX tambah B. Sama saja. Nah, begitu juga dengan fungsi kuadrat. Gx sama dengan AX kuadrat tambah Bx tambah C. Ini bentuk umumnya. Kemudian bisa juga ditulis seperti ini ya. Sama saja. Oke, lanjut. Contoh nih. Diberikan suatu fungsi yaitu f memetakan dari f ini memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real. Jadi aturan f-nya adalah x kuadrat tambah 2x. Jadi fungsinya x kuadrat tambah 2x, fungsi kuadrat ya. Nah, sekarang pertanyaannya tentukan nilai fa. Kemudian tentukan nilai f1. Kemudian tentukan nilai fx kurang 3. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa X ini bisa diganti-ganti. Kalau X-nya diganti A, berarti semua X yang ada di sini juga berganti menjadi A. Jadi A kuadrat tambah 2A. Tetap mengikuti pola yang ini ya. Hanya X-nya yang diganti-ganti. Kemudian kalau X diganti 1, berarti X yang di sini itu juga berubah menjadi 1 kuadrat tambah 2 kali 1. Jadi gini ya. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kalau X yang di sini diganti dengan variabel lain, misalkan X kurang 3, berarti yang di sini juga mengikut. Jadi apapun yang diganti di sini, berapapun, variabel di sininya tetap mengikut, harus mengikut gitu ya. Kalau diganti X kurang 3 berarti X kurang 3 kuadrat
polanya tetap sama, tambah 2 kali X kurang 3. Nah, ini Anda bisa sederhanakan. Jadi sederhanakan, jabarkan ya. X kuadrat kurang 6X tambah 9 ditambah 2X dikurang 6. Nah, bentuk sederhananya adalah X kuadrat kurang 4X gitu ya, tambah 3. Jadi Fx kurang 3 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Latihan. Nah, ini untuk mengingatkan kembali atau melatih Anda untuk aljabar fungsi ya. Perhatikan diberikan fungsi f dari R ke R, maksudnya dari bilangan real ke bilangan real. Fungsinya adalah ini. Sekarang perintahnya cari dan sederhanakanlah F3. F3 tambah H. F3 tambah H kurang F3. Dan yang terakhir ini. Oke, sekarang kita akan jawab. Nah, sebelum saya jawab, Anda bisa menekan pause di HP-nya atau di laptopnya kalau Anda menggunakan laptop. Silahkan dijawab dulu, kemudian sesuaikan dengan jawabannya akan saya jawab sebentar. Oke. Sekarang saya akan jawab. F3 itu sama dengan apa? Nah, karena X-nya di sini diganti 3, berarti X yang di sini juga diganti 3 ya. 3 kuadrat kurang 2 kali 3 sama dengan 3, gitu ya. Kemudian F3 tambah H. Ya sudah, ganti X-nya ini dengan 3 plus H. Ganti semua X dengan 3 plus H. Jadinya 3 plus H kuadrat dikurang 2 kali 3 plus H. Nah, ini dijabarkan. Sederhanakan. Jadinya 9 tambah 6H tambah H kuadrat kurang 6 dikurang 2H. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 6H dikurang 2H, kemudian 9 kurang 6. Hasil akhirnya adalah H kuadrat tambah 4H ditambah 3. Jadi F3 tambah H sama dengan H kuadrat tambah 4H ditambah 3. Sekarang yang ketiga. F3 tambah H dikurang F3. Nah, karena kita sudah menemukan yang ini adalah bagian B, nilainya ini H kuadrat tambah 4H dikurang 3, kemudian F3 adalah 3, jadi tinggal dikurangkan 3. Jadi F3 tambah H dikurang F3 sama dengan H kuadrat tambah 4H. Dan yang terakhir F3 tambah H dikurang F3 per H. Jadi ini adalah nilai dari bagian C, yang ini dibagi dengan H. Jadi bentuk terakhirnya adalah H ditambah 4. Mudah ya? Mudah sekali. Nah, sekarang ini adalah dasar untuk mempelajari pergeseran grafik. Nah, sekarang kita masuk ke pergeseran grafik langsung ya. Nah, saya langsung ke GeoGebra. Perhatikan saya berikan sebuah fungsi, misalkan fx sama dengan x kuadrat. Sudah tahu fungsinya ya? Jadi gambar grafik fungsi kuadrat seperti ini. Yang lalu sudah kita pelajari di bab fungsi kuadrat. Nah, sekarang kalau variabelnya saya ganti menjadi x kurang 2, ya. Di sini fx sama dengan x kuadrat. Saya rubah menjadi fx kurang 2, kira-kira apa yang terjadi? Perhatikan. Fx kurang 2. Ah, ternyata grafik fungsinya itu yang awalnya di sini itu bergeser ke kanan sejauh 2 satuan, ya. 1, 2. Kalau saya ganti menjadi fx kurang 5, perhatikan. Nah, ternyata fungsi yang ini, oke, ketika variabel x-nya diubah menjadi x kurang 5, fx kurang 5, itu dia bergeser ke kanan sejauh
5 satuan. Jadi kalau fx kurang 3 berarti fx awalnya fx kurang 3 itu dia bergeser dari sini ke arah kanan sejauh 3 satuan. Yang ini ya jadinya. Gampang ya. Sekarang perhatikan bagaimana kalau saya tambah fx ditambah 2. Oh, ternyata dia bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Kalau fx kurang fx tambah 5 berarti dia bergeser ke kiri sejauh 5 satuan. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi misal diberikan fungsi y sama dengan fx. Kemudian sebarang bilangan real ini positif, a positif, c positif. Ini simbol saja ya. Maka grafik fungsi yang semula fx ketika diganti x-nya menjadi x kurang a, a-nya ini positif ya, maka dia bergeser ke kanan sejauh a satuan, gitu ya. Jadi kalau di sini 5 berarti bergeser ke kanan sejauh 5 satuan. Kalau di sini 3 berarti bergeser ke kanan sejauh 3 satuan. Yang kedua, grafik fungsi fx plus a ini akan menggeser fungsi ini. Kalau x-nya diganti menjadi x plus a, itu akan bergeser ke kiri sejauh a satuan. Contohnya yang tadi ya. Yang tadi yang saya jelaskan. Ini. Ini ya. Bisa Anda perhatikan kembali. Ya. Oke. Nah, sekarang ini perubahan variabel. Nah, bagaimana kalau penambahan konstanta? Yang semula fx-nya adalah x kuadrat, yang ini. Sekarang fx-nya saya tambah dengan suatu konstanta, langsung saya tambah, bukan variabelnya yang saya ubah. Saya tambah 2 misalkan. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Fx tambah 2, ini fx tambah 2, adalah x kuadrat tambah 2. Apa yang terjadi? Nah, ternyata parabola awalnya di sini, itu menggeser parabola awalnya ke atas sejauh 2 satuan. Coba kita tes lagi. Fx ditambah misalkan 5 gitu. Nah, jadi grafik fungsi ini akan bergeser ke atas sejauh 5 satuan. Tapi tidak merubah bentuknya ya. Hanya menggeser fungsinya. Nah, sebaliknya, kalau fungsi awalnya adalah fx, gitu ya. Kemudian saya kurangi dengan suatu bilangan, misalkan saya kurang 1, gitu. Nah, ini akan menggeser grafik awalnya ke bawah ya, ke bawah sejauh 1 satuan. Kalau saya tulis fx dikurang 3, berarti dia akan menggeser grafik fungsi yang awalnya ini ke bawah sejauh 3 satuan. Nah, dari sini, dari eksperimen ini, ya jadi Anda bisa menggunakan GeoGebra sebagai tools ya, alat untuk bereksperimen. Sehingga Anda menemukan konsepnya. Nah, jadi dari sini kita bisa tuliskan, kalau grafik diberikan fungsi grafik Y sama dengan fx, kemudian fx-nya itu ditambah a, gitu ya. Beda dengan yang di atas ya. Yang di atas variabelnya yang diubah. Kalau yang ini fungsinya yang langsung ditambah dengan suatu bilangan. Nah, yang ini akan menggeser grafik ini ke atas sejauh a satuan. Sebaliknya, kalau dia dikurangi berarti dia akan bergeser ke bawah sejauh a satuan, gitu ya. Tergantung A-nya berapa. Kalau A-nya 5 berarti dia bergeser ke atas sejauh 5. Kalau A-nya di sini 3 berarti dia akan bergeser ke bawah sejauh 3. Nah, dari sini kita bisa mencoba lagi gabungan dari yang ini dan yang di bawah. Nah, contoh misalkan fx kurang a ditambah c, ya. Ini artinya apa? Fungsi yang awalnya fx itu digeser ke kanan sejauh a satuan,
dan diangkat ke atas sejauh C satuan. Kalau seperti ini, fx kurang A kurang C, berarti dia digeser ke kanan sejauh A satuan, yang ini ya. Kemudian dikurangi dengan C, berarti dia digeser ke bawah sejauh C satuan. Jadi perhatikan bahwa perubahan variabel itu akan menggeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian penambahan konstanta itu akan menggeser ke atas atau ke bawah. Gitu ya. Coba kita tes lagi di GeoGebra. Saya hapus semua misalkan gitu ya. Fx awalnya saya tulis fx-nya x kuadrat tambah 2 tambah 2x misalkan gitu ya. Nah, ini fungsi awalnya. Perhatikan. Kalau saya tuliskan fx kurang 2 ya, fx kurang 2 berarti dia bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. Kemudian kalau saya tambahkan 3 berarti diangkat ke atas sejauh 3 satuan. Perhatikan pergerakannya ya. Nih. Nah, jadi kalau dituliskan seperti ini, fungsi awalnya adalah ini fx, kemudian fx kurang 2 tambah 3 itu menggeser grafik fungsi ini ke kanan sejauh 2 satuan dan mengangkat ke atas sejauh 3 satuan. Gitu ya. Kalau misalkan saya tulis f x tambah 2 atau x tambah 1. X tambah 1. Nah, perhatikan. Di sini sudah bergeser. X tambah 1 berarti bergeser ke kiri sejauh 1 satuan. Kemudian saya kurang 1. Nah, dia akan bergeser ke bawah sejauh 1 satuan. Nah, ini dia grafiknya. Gitu ya. Jadi pergeseran grafik ini mudah sekali. Bisa digeser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Ketika variabel x-nya diubah, gitu ya, diubah seperti ini, dia akan menggeser grafik ke kiri atau ke kanan. Kalau dia ditambahkan konstanta, berarti dia akan menggeser ke atas atau ke bawah. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, kita latihan. Gambarkan grafik fungsi berikut. Nah, coba-coba digambarkan dengan tanpa harus menjabarkan fungsinya. Dan tanpa harus mencari sumbu simetri dan lain sebagainya. Silakan ditekan pause-nya, kemudian latihan. Ya. Sesuaikan dengan apa yang akan saya jawab sebentar. Oke, sekarang saya akan jawab. Jadi grafik fungsi ini itu adalah grafik fungsi, kalau Anda bisa cermati, ini adalah grafik fungsi x kuadrat ya, yang digeser ke kanan sejauh 2 satuan dan digeser ke atas sejauh 3 satuan. Mudah sekali. Jadi kalau Anda sudah kenali grafik ini, tinggal geser grafik ini ke kanan 2 satuan, ke atas 3 satuan. Jadilah grafik ini. Kemudian untuk yang B, bagaimana ini? Untuk yang B itu adalah grafik fungsi ini 2 kali x kuadrat ditambah 3x. Nah, grafik fungsi yang ini nih. Yang digeser ke kanan 2 satuan dan di apa? Oh, ya. Jadi Anda cukup mencari grafik fungsi ini, kemudian menggesernya ke kanan sejauh 2 satuan. Jadilah grafik fungsi yang ini, tanpa harus menjabarkan lagi fungsinya ini. Ya. Kalau Anda bisa kenali seperti itu, mudah sekali untuk menggambarnya. Oke. Jadi untuk pergeseran grafik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami.
Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.